semua, perkenalkan nama saya Maria Yovita Carolina. Semua bisa panggil saya Vita. Ini NIM saya. Saya berasal dari ND. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk tugas antropologi budaya, di mana kita menjelaskan dan memperkenalkan kebudayaan. Di sini saya akan membahas kebudayaan Endelio Danau Kelimutu tentang mitos, sejarah, asal-usul yang sangat menarik untuk kita ketahui. Danau Kelimutu terletak di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nama Kelimutu berasal dari kata Keli yang berarti gunung dan mutu yang berarti mendidih, atau dengan kata lain yang artinya gunung mendidih. Sejarah asal-usul Danau Kelimutu berawal dari penemuan warga Belanda yang bernama Van Soo Telen tahun 1915. Pada perkembangannya, nama Danau Kelimutu semakin terkenal setelah Y. Bauman melukisnya di atas kanvas pada tahun 1929. Sejak saat itu, tak hanya wisatawan yang berdatangan, tapi juga ilmuwan yang ingin meneliti kejadian langka tersebut. Pada 26 Februari 1992, Kelimutu ditetapkan menjadi kawasan konservasi alam nasional. Di Ende ada ritual yang berjalan tahunan, yaitu ritual Patika. Patika adalah ritual memberikan makan dan minum kepada leluhur di Danau Kelimutu. Selain meminta kepada leluhur agar air kembali normal, menurut Ketua Forum Komunitas Adat Kelimutu, Yohanes Don Bosco Watu, ritual Patika juga dilakukan agar Kabupaten Ende dijauhkan dari wabah penyakit. Ritual tersebut sebagai bentuk komunikasi dan penjagaan relasi dengan leluhur, alam semesta, dan kekuatan yang masyarakat percaya bahwa jiwa atau arwah akan datang ke Danau Kelimutu setelah ia meninggal dan tinggal di kawah untuk selama-lamanya. Semua peserta ritual akan berjalan kaki diiringi musik tradisional Lio Ende menuju puncak Kelimutu dan menempuh rute sejauh 700 meter. Kaum pria akan mengenakan kain sarung khusus hasil tenunan laki-laki yang bernama luka, dan destar berbahan batik yang bernama lesu, serta tenun ikat atau selendang. Sedangkan kaum perempuan memakai kain sarung tenung, lawo, dan lambu. Puncak ritual tersebut dipimpin oleh Mosalaki Pu'u. Diawali dengan memberi makan kepada leluhur di tempat khusus. Sesajen tersebut terdiri dari daging babi, nasi merah, sirip pinang, dan moke.
Danau yang berwarna biru bernama Tiwu Atabupu yang artinya danau orang tua. Dan danau yang berwarna merah bernama Tiwu Atapolo yang artinya danau sihir atau danau Suanggi. Danau yang berwarna hijau bernama Tiwu Nuwamuri Koufai yang artinya danau muda-mudi. Konon pada zaman dahulu, Konde Ratu dan rakyatnya hidup di puncak gunung Kelimutu. Di antara rakyatnya ada 2 orang yang bisa menggunakan sihir, yaitu Atapolo dan Atabupu. Keduanya bersahabat dan tunduk pada Konde Ratu. Namun, keduanya memiliki kebiasaan yang berbeda. Atabupu adalah orang baik yang senang melindungi orang lain. Sedangkan Atapolo dianggap sebagai penyihir jahat karena suka memakan manusia. Suatu ketika, sepasang Atakalo atau anak yatim piatu datang kepada Atabupu. Mereka berdua meminta perlindungan kepada Atabupu karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Atabupu menyetujui untuk melindungi keduanya. Namun dengan syarat keduanya tidak boleh meninggalkan ladang milik Atabupu agar tidak menjadi mangsa Atapolo. Keduanya menyepakati. Suatu hari Atapolo datang ke rumah Atabupu. Ia mengetahui keberadaan kedua anak yatim itu. Atapolo sudah akan memangsa kedua anak itu. Namun Atabupu berhasil mencegahnya. Atabupu meminta Atapolo untuk menunggu sampai kedua anak yatim itu tumbuh dewasa. Setelah dewasa, kedua anak yatim itu mengubah nama masing-masing menjadi Koufai dan Nuwamuri. Atapolo datang menagih janji untuk memangsa kedua anak yatim tersebut. Atabupu tidak menginginkan kedua anak itu menjadi mangsa temannya. Ia pun mencegah serangan Atapolo. Kemudian Atabupu pergi ke perut bumi dengan kedua anak yatim itu untuk menghindar. Sementara Atapolo terus mengejar mereka, sampai akhirnya kedua sihir itu bersama kedua anak yatim terkubur hidup-hidup di telan bumi. Tak lama usai kejadian itu, muncul air berwarna biru dari tempat terkuburnya Atabupu. Sedangkan dari tempat Atapolo muncul air berwarna merah. Hal yang sama terjadi pada tempat terkuburnya kedua anak yatim, yaitu muncul air warna hijau. Hingga akhirnya lokasi tersebut disebut Danau Tiga Warna. Fucking care, I don't fucking care. Time. Lagi-lagi satu hal yang pengen gue kasih tahu ke kalian, ada Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur, dan ini salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia dan tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Kepala Kementerian, para camat, para kepala desa, BPD.
Jaga teperangan. Kami akila bensi. Musa ate masa gede tinggal pak. Kami be mana? Hati kak, toti be. Banyak kata sama-sama, pasal bola-bola. Sudah main apa nih? Duh, main. Main sini. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.